سبيل الدموع سبيل مريح Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyarahullah rahmatahu wa adkhalahu jannatahu. Kata baginda Rasulullah SAW, ada 3 perkara atau bahasa kita, kalau ada 3 perkara ini dalam jiwa kita, dalam jiwa seseorang manusia, maka kata Rasulullah SAW, orang itu akan mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cucuran rahmat artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak begini, kalau seandainya kita sudah mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah di dunia ini, satu kali saja dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala kita dengan rahmatnya, manusia akan bahagia dunia akhirat. Sekali lagi, kalau seandainya kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah di dunia ini, manusia akan bahagia dunia akhirat dan tidak akan mengalami kesengsaraan, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Kita beribadah semua tujuannya hanya mencari ridho Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sampaikan, endingnya kita, Allah masukkan nanti kita di akhirat kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat siapa saja sih hadirin jamaah ibu bapak orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Satu, kalau ada dalam jiwa kita, yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, yang pertama, man idza u'tiya syakara. Apabila seseorang mendapatkan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman yang paling besar, dan juga nikmat harta materi yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat iman, tentunya kita alhamdulillah seperti ini, kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat juga sama, kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Saya sering sampaikan, syukur itu bisa dengan af'aliyah, dengan aqwaliyah, perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan amwaliyah, dengan harta kita. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan miskin selama-lamanya. Orang yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, Allah akan selalu memberikan nikmatnya kepadanya. Tadi saya baca dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, pada hafal semua? Coba.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, apabila hamba-hambaku diberikan nikmat dariku, kata Allah, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kekayaan yang Allah berikan, nikmat keluarga, nikmat itulah lalu dipergunakan untuk menghadap kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Dan kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, kata Allah, niscaya aku yang maha agung, yang maha kaya, yang maha mulia akan memuliakan hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, Allah jamin hidupnya tidak akan mendapatkan kesusahan dan tidak akan mendapatkan kekurangan dalam hartanya. Jadi intinya kita hadirin jamaah harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh suami kita, kita pertama mengucapkan alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada suami. Seorang ibu sangat mulia. Saya mohon maaf sekali lagi, saya nih pribadi saya, Pak. Saya mohon maaf, saya ini bukan curhat, ya. Sekali lagi, saya dalam kehidupan saya tidak pernah saya membentak istri saya. Tanya istri saya. Makanya ibu-ibu sekali lagi ingetin suaminya. Kalau kita ingin berkah hidup dunia akhirat, bapak-bapak jangan pernah membentak seorang istri. Insya Allah hidupnya akan berkah. Contohlah sahabat Umar, sering saya sampaikan, takut lupa nih mengingatkan. Sahabat Umar itu yang gagah dan keras. Asadullah, beliau dalam gelarnya singanya Allah. Jangankan manusia, Pak, iblis saja kalau ketemu dengan sahabat Umar takut dia minggir. Iya, Pak. Tetapi seketika sahabat Umar itu pulang dari perang, lelah, capek dan sebagainya, datang ke rumah, istrinya ngomel-ngomel, Pak. Oh, marah-marah. Istrinya ngomel-ngomel, marah-marah. Bagaimana sahabat Umar sikap seorang suami dan begitu gagah pemberani, diomelin istrinya, diomelin sama istrinya, beliau nangis, nunduk dan nangis. Coba bagaimana kalau kita pulang kerja capek lagi diomelin, Pak? Waduh, udah itu bisa terbang piring itu ya. Mohon kita banting tas dan sebagainya. Tapi insya Allah enggak di orang sini. Itu di sono, Pak, ya. Di sini enggak, insya Allah. Sahabat Umar nangis, Pak, nunduk. Datang sahabat Utsman dan juga sahabat Ali berkunjung kepada beliau, karena beliau dengan sahabat dekat. Berkunjunglah, yuk kita bersahabat Umar. Padahal sama-sama pulang dari perang. Ketika mau masuk rumahnya, mau dekat rumah sahabat Umar, Sayyidina Ali bingung lihat sahabat Umar. Seorang Asadullah, singanya Allah, macannya Allah, orang yang pemberani, iblis saja takut sama beliau. Tapi kenapa di dalam ada apa nih? Ternyata begitu dideketin, oh di dalam isinya lagi ngomel-ngomel, marah-marah. Kok sahabat Umar nangis? Kata ke bahasa kita cemen loh itu kan gitu. Ya. Nah itu mohon maaf sekali lagi ibu bapak, itu sahabat Ali biarin aja selesai dulu. Dan sahabat Utsman diam beliau, mundur ke belakang. Setelah reda, sahabat Umar duduk beliau di depan rumahnya. Datanglah sahabat Ali dan sahabat Utsman tadi. Beliau pura-pura nggak tahu, diem saja. Oh, udah lama kan di sini kalau bahasa kita ya. Kata sahabat Umar,
udah lama di sini, sahabat-sahabatku. Kata Ali, oh enggak, cuman tadi kedengaran di dalam ada apa, kenceng-kenceng sekali, ada bunyi apa tuh kerasa. Dan kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Padahal sahabat Ali sudah tahu bahwa dia diomelin seorang istrinya. Lalu hari jamaah, ibu bapak, sahabat Umar itu beliau pura-pura enggak nangis, padahal nangis, senduk-senduk nangis pak. Ditanya sahabat Ali dan sahabat Utsman, kenapa engkau? Dan padahal tahu diomelin. Oh tadi saya diomelin. Kenapa engkau diomelin istri kok nggak pernah melawan? Dan engkau nggak pernah nyaut, diam saja. Padahal engkau pulang dari perang Badar nih, capek, lelah. Kenapa engkau nggak pernah melawan? Apa jawab sahabat Umar? Wahai sahabat-sahabatku, kenapa aku menangis? Iya. Bagaimana aku bisa melawan seorang istriku? Setiap hari dia 24 jam bekerja untuk aku dan keluargaku. Dia memberikan susu untuk anak-anakku dan untuk aku. Dia mencuci pakaianku dan juga dia memberikan nasi, makan dan sebagainya. Memberikan makan untuk anak-anakku. 24 jam bekerja, mungkin istri saya lelah dan capek. Mana mungkin aku bisa melawannya kepada istriku? Subhanallah. Ada yang begitu pak? Bu, ada yang begitu nggak suaminya bu? Masya Allah. Itulah sahabat Umar pak. Beliau dia marahin, dicaci maki, bahkan mohon maaf, habis-habisan sama istrinya. Beliau nangis. Itulah hadirin jamaah. Maka disitulah makanya seorang ibu betapa mulianya di hadapan para sahabat dan juga di hadapan Rasulullah SAW. Dan juga sekali lagi ya, bahkan Rasulullah SAW pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia di dunia ini dan yang aku harus muliakan? Apa jawab siapa? Jawab Nabi, bagaimana? Siapa yang harus dimuliakan? Ummuka. Siapa? Ummuka. Ibumu. Jadi berapa bu? Ibunya 3, bapaknya 1. Jadi yang memuliakan 3 ibu katanya bu ya. Jadi bapak bukan, mohon maaf pak, bercanda bu ya. Maaf bu, bercanda. Jadi bukan berarti kita harus punya ibu 3, bukan. Tapi 3 kali. Ummuka. Jadi yang dimuliakan itu 3 kali untuk ibu, baru siapa? Abika. Untuk siapa? Baru ayah. Ibumu, baru ayah. 3 kali kita memuliakan seorang ibu dan 1 kali muliakan seorang ayah. Tapi mohon maaf, bukan berarti ibu-ibu begitu. Insya Allah saya bela ibu-ibu lah ya. Tetapi mohon maaf, tetapi bukan berarti harus petang-petang, tidak boleh begitu juga. Karena seorang istri itu walaupun bagaimana cerdasnya, seorang istri tetap dalam rumah tangga adalah wakil dari suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik itu kepemimpinan negara maupun dalam rumah tangga, seorang suamilah menjadi pemimpinnya. Seorang pemimpin kan kita harus mengayomi semuanya pak, terutama kepada istrinya. Dan istri itu kalau seandainya ibu bapak hatinya senang dan tenang, coba ke anak-anak kita, waduh luar biasa, anak-anak kita dirangkul dan semua bahagia sekali pak. Istri tanpa air mata oleh suami dan semakin bahagia, hidup akan semakin berkah. Hidup akan semakin berkah. Jadi sekali lagi lah, muliakan ibumu yang masih punya ibu ya. Kemudian kita ayah kita. Ibu bapak hadirin jamaah, jadi orang ya tadi ya, orang yang dalam hatinya ada yang pertama tadi sifat apa? Apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua. Ini terlalu jauh kayaknya Pak ya. Udah kebanyakan belum? Yang kedua, wa idza qadara ghafara. Yang kedua kata baginda Rasulullah SAW, apabila ada dalam jiwa kita menjadi seseorang yang wa idza qadara ghafara, orang yang selalu pemaaf. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wal afina anin nas, orang pemaaf
memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf kepada kita, maka orang itu jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahu jannatahu, kata baginda Rasulullah, orang yang selalu pemaaf, memaafkan orang lain sebelum orang lain minta maaf kepada kita. Contoh, kita dicaci maki, dipitnah, dihujat dan sebagainya. Tetapi sebelum orang lain itu minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan duluan. Itulah orang yang the best, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW beliau di Taif dilemparin batu sampai berdarah kakinya, bahkan dilempar dengan kotoran unta. Sahabat lain marah, bahkan sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Dan izinkanlah aku minta kepada Allah supaya gunung ini nih aku timpakan kepada orang-orang yang menyakiti engkau. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Kata baginda Rasulullah SAW, tidak Jibril, tidak usah. Mungkin mereka belum tahu siapa saya sebenarnya, karena beliau adalah Rasulullah SAW. Dan mungkin dia belum tahu dan belum paham tentang agama. Kalau seandainya dia sekarang belum dapat hidayah, kan mungkin mudah-mudahan ada anak-anaknya nanti, ada cucu-cucunya nanti bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah subhanallah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh dan sebagainya. Kemudian hadirin jamaah yang terakhir hadirin jamaah, wa idza ghafara fataro, apabila hadirin jamaah, mohon maaf, wa idza godoba fataro, apabila kita marah, kita bisa mengendalikan emosi kita, nafsu kita. Makanya nasihat yang paling mahal adalah di antaranya kita bisa menahan hawa nafsu kita, marah kita. Suatu hari datang pada Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Apa jawab Nabi? Mudah saja jawab Nabi, la tagdob. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata bagi Rasulullah? La tagdob. Ya Rasulullah, nasihati aku. Sampai 3 kali. Bagi Rasulullah SAW tetap menjawab, la tagdob. Jangan kau marah dan juga jangan kau menjadi orang pemarah. Karena marah itu Pak, biangnya segala keburukan, segala kezaliman adalah marah. Di masjid bisa marah, di jalan bisa marah, di rumah bisa marah, di pasar bisa marah, dimanapun kita bisa marah. Kalau kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengendalikannya kepada Allah, mengendalikan nafsu kita, jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala.